Dan saudara, kita akan masuki segmen Jabar Juara Lahir dan Batin. Dan saudara, kini kita beralih ke segmen Jabar Juara Lahir Batin. Kali ini kita akan membahas topik mengenai program inovasi Dawala di Cianjur. Untuk membahasnya, kita akan bergabung melalui Zoom bersama Yudi Nugraha, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Sdukcapil Cianjur. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Yudi. Selamat sore. Apa kabar Pak Yudi? Selamat sore. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Yudi Nugraha selaku Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Sdukcapil Cianjur yang sudah bisa bergabung bersama kami di segmen Jabar Juara Lahir Batin. Pak Yudi, ini kita akan berbincang mengenai tentunya ini program inovasi Dawala di Cianjur. Mungkin kalau masyarakat mengenal Dawala adalah tokoh perwayangan begitu ya. Namun untuk di Sdukcapil di Cianjur sendiri begitu, untuk Dawala ini adalah program inovasi. Lalu apa yang ditawarkan oleh di Sdukcapil Cianjur ini, Pak Yudi? Oke, baik. Dawala itu akronim dari Datangi Warga Layani, Pak. Datangi Warga Layani. Nah, di sini kami menawarkan program bagi penduduk rentan admin duduk. Di sini ada ODGJ, lansia, kemudian orang telantar, korban bencana alam, bencana sosial, dan penduduk rentan lainnya. Seperti itu, Pak. Baik, jadi Dawala ini adalah singkatan begitu ya. Datang warga, lalu layani begitu ya. Datangi warga, lalu layani. Datangi warga, layani. Baik, lalu juga ini memang bagaimana Dawala ini mengefisienkan pelayanan publik yang lebih cepat dan teratur, Pak Yudi? Betul. Gini, jadi kita punya program inovasi itu sebetulnya bukan hanya Dawala. Dawala menjadi program unggulan kami karena di sini kami mendatangi langsung warga ke titik lokasi, Pak. Jadi kami memiliki hotline di WA, kemudian kita juga menerima aduan langsung dari masyarakat, kemudian laporan dari desa atau dari kecamatan, seperti itu, Pak. Baik, jadi ini lebih banyak untuk menjemput bola begitu, karena kan juga tentunya ini segmennya adalah ODGJ, lalu juga untuk lansia, lalu juga warga terkena bencana sosial, bencana alam begitu Pak Yudi ya. Lalu untuk yang mengaksesnya ini begitu, jika tadi kan memang Dawala ini diperuntukkan untuk warga yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Yudi, untuk pengaksesannya sendiri, apakah warga masyarakat umum bisa mengakses Dawala ini atau seperti apa Pak Yudi? Ya, di sini kami memiliki nomor WA yang dapat diakses oleh masyarakat, Pak. Jadi kami juga memiliki medsos di IG kami. Di sana kami memiliki hotline, nomor Dawala, nomor yang dapat dihubungi oleh masyarakat umum ketika terdapat masyarakat yang kategori yang tadi saya sebutkan. Misalkan ada ODGJ, kemudian ada lansia atau yang sakit, sebetulnya kami di sini memfasilitasi atau memberikan fasilitas untuk layanan selanjutnya. Misalkan kami menerbitkan kartu keluarga dan KTP-nya, selanjutnya nanti BPJS yang ditanggung oleh pemerintah melalui Dinsos mengeluarkan BPJS-nya, seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya Dawala ini adalah istilahnya dasarnya begitu, kebutuhan dasarnya untuk meneruskan ataupun melakukan administrasi yang lainnya begitu ya. Lalu untuk jadwalnya sendiri Pak, untuk Dawala ini kan pasti ini mobile begitu ya kemana-mana, karena ini datangi warga lalu layani begitu karena Dawala ini begitu ya. Lalu untuk daftar jadwalnya sendiri Pak, bagaimana ini untuk masuk ke pelosok-pelosoknya ataupun ke warga-warga yang termasuk kategori tersebut? Apakah menunggu
menunggu laporan ataukah Disduk Capil Cianjur ini berperan aktif untuk mencari warga masyarakatnya yang membutuhkan pelayanan ini? Dapat kami terangkan bahwa seperti ini. Jadi kalau misalkan yang masyarakat umum melalui hotline kami, itu sudah bisa dipastikan kami akan turun langsung. Rata-ratanya per minggu itu bisa 2 atau 3 kali ke lapangan. Itu yang melalui hotline. Kemudian yang lainnya kami juga menerima laporan langsung dari instansi terkait, misalkan dari kecamatan atau dari desa. Seperti itu, Pak. Baik, kalau misalnya seperti itu, lalu bagaimana caranya untuk memfasilitasi? Kalau misalnya tadi kan hotline begitu ya Pak, boleh disebutkan terlebih dahulu hotline-nya berapa nih Pak, agar tentunya masyarakat lebih mengetahui begitu. Selain juga nanti kita bisa mengunjungi media sosial ataupun akun Instagram yang dimiliki oleh Disduk Capil Cianjur, Pak Yudi. Iya, baik Pak. Bentar, saya lupa nomornya. Baik, jadi ini tentunya inovasi yang sangat luar biasa begitu ya. Ini Dawala datangi warga dan juga layani yang kategorinya jadi tadi sudah disebutkan bahwa ada ODGJ, lalu juga lansia, warga terdampak bencana alam, bencana sosial, ataupun juga tentunya yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Yudi. Tentunya ini bisa melaporkan begitu ya melalui hotline Disduk Capil, bisa disebutkan Pak Yudi? Pak Yudi, apakah masih bisa mendengar suara saya? Pak, ini saya sebutkan. Ya. Bisa. Ini saya sebutkan nomor hotline-nya, Pak ya. Siap. Kos 0813 8729 5920. Saya sebutkan lagi. 0813 8729 5920. Itu nomor hotline untuk pelaporan warga masyarakat yang membutuhkan akses kami di program Dawala, Pak. Oke, jadi ini akses bisa diakses begitu bagi warga masyarakat, khususnya Cianjur begitu ya, untuk program Dawala ini di 0813 872 95920 begitu ya. Lalu bagaimana Dawala untuk memfasilitasinya? Apa saja yang diberikan ataupun ketika tim Dawala ini sudah hadir begitu ke warga masyarakat begitu, apa saja nih yang harus dipersiapkan oleh warganya ketika Dawala ini sudah hadir di masyarakat? Oke, yang pertama ada 2 kategori sebetulnya. Masyarakat yang ini yang kami temukan di lapangan, kebanyakannya mereka belum memiliki dokumen sama sekali, Pak. Belum memiliki dokumen dan belum memiliki NIK atau nomor induk kependudukan. Jadi yang kami lakukan adalah yang pertama, kami mengecek biometrik atau iris mata dari si pemohon, memastikan bahwa mereka belum terdaftar secara nasional di database kami. Kalau misalkan memang tidak terdaftar, kami akan memberikan NIK, tentunya dengan prosedur dan persyaratan yang sesuai. Di sana ada domisili dari desa, kemudian formulir-formulir yang harus diisi sesuai dengan Permendagri 108. Nah, kemudian kami akan merekam. Kami akan merekam ke dalam database kami. Perekaman seperti biasa. Di sana ada iris mata, kemudian ada juga finger atau sidik jari yang 10, foto wajah dan tanda tangan dan yang lainnya. Jadi yang terbitnya nanti kartu keluarga, kemudian KTP elektronik. Ya, itu yang kami terbitkan, Pak. Baik. Untuk antusias warga masyarakatnya seperti apa Pak ketika Dawala ini hadir begitu ya? Ini kalau kurang lebih dari tahun 2022 kah atau dari tahun berapa Pak untuk Dawala hadir sebagai untuk inovasi bagi masyarakat yang akan menertibkan ataupun buat dokumen, Pak Yudi? Baik. Dawala hadir dari tahun 2019 Pak. Jadi semenjak lahir Permendagri tentang penduduk rentan, kami memberikan program khusus untuk penduduk rentan tersebut. Jadi lumayan sudah cukup lama, hanya
masyarakat baru mengenal karena kami memerlukan sosialisasi yang memang tidak tidak sebentar Pak, membutuhkan waktu yang lama. Jadi memang sekarang alhamdulillah masyarakat udah tahu melalui medsos, kemudian melalui juga dari mulut ke mulut bahwa kami hadir untuk membantu warga masyarakat yang rentan tersebut. Seperti itu Pak. Baik, dari tahun 2019 begitu ya sudah hadir Dawala untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya melalui Disduk Capil Cianjur. Antusias warga masyarakat seperti apa Pak ketika hadir Dawala? Ya, sangat terbantu sekali. Rata-rata mereka kategorinya itu akan menerima bantuan tetapi terkendala oleh dokumen kependudukan yang belum dimiliki. Satu, yang kedua mereka juga akan mendaftarkan atau yang sakit. Di kami ada BPJS yang ditanggung oleh pemerintah, yang PBI, tetapi syaratnya itu mereka harus memiliki NIK, nomor induk kependudukan. Nah, kami hadir tentu saja, alhamdulillah sangat terbantu sekali karena kami bukan pelayanan dasar, tapi dasar dari semua pelayanan. Ketika kami memberikan administrasi kependudukan, layanan publik yang lainnya seperti kesehatan atau perbankan dan yang lainnya, alhamdulillah bisa diselesaikan. Seperti itu Pak. Baik, Pak Yudi, jika saya melihat begitu ini di visual Dawala hadir ke SLB juga begitu ya. Lalu juga jika untuk penghuni lapas begitu ya, ini untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi penghuni lapas, ini bagaimana Pak Yudi? Baik. Untuk warga lapas atau warga binaan juga termasuk kategori ke dalam penduduk rentan, Pak. Jadi kami hadir untuk memberikan solusi ketika mereka yang dititipkan di lapas tidak memiliki dokumen kependudukan. Seperti halnya yang sekarang kita di bulan Februari ada pemilu, tentu saja ini harus di cover administrasi kependudukan, salah satunya KTP elektronik. Jadi mereka yang ke lapas rata-rata mereka tidak memiliki atau belum memiliki KTP elektronik salah satunya. Jadi kami hadir untuk memberikan fasilitas itu. Kemudian ada juga yang di SLB, yang di SLB masuk juga ke penduduk rentan. Nah itu alhamdulillah karena mereka terbatas. Namanya penduduk rentan, mereka yang secara teknis itu tidak bisa tidak bisa mengurus dengan sendiri. Kami datang ke sekolah, yayasan atau yang lainnya, kemudian kami mengadakan layanan. Alhamdulillah kami hadir, masyarakat antusias dan terbantu. Seperti itu Pak. Baik Pak Yudi, sejauh ini berapa banyak yang sudah istilahnya sudah dilakukan oleh pelayanan pendaftaran penduduk di Sukcapil melalui Dawala begitu, sudah ada berapa masyarakat yang mengakses dan juga menikmati layanan Dawala ini? Baik, kami punya data, ini kami himpun dari bulan Januari 2023 Pak. Dari Januari itu KTP elektronik yang kami terbitkan itu kurang lebih udah 205 keping Pak, untuk mereka yang berada di lokalisasi tertentu. Kemudian kartu keluarganya juga kami terbitkan ada sekitar 71 dokumen. Kebetulan kemarin Cianjur terdampak gempa musibah dan hari ini pun sebetulnya saya pulang dari tempat pelayanan Pak, dari tempat relokasi Bumi Sirdang Gali Damai yang berlokasi di Cilaku. Kami juga sedang menerbitkan KTP elektronik bagi warga terdampak gempa. Seperti itu, Pak. Jadi ini sudah ada 205 keping dan juga kartu keluarga 71 dokumen yang sudah diterbitkan begitu ya di 2023, betul ya Pak Yudi ya? Dan juga tentunya ini sedang digencarkan begitu untuk direlokasi di Sirna Gali Damai begitu ya, tempat begitu relokasi para warga masyarakat terdampak di gempa pada 2022 lalu begitu ya. Lalu bagaimana ini Dawala dalam meningkatkan tata kelola dalam membuat kebijakan Pak Yudi? Bisa diulang Pak, agak terputus-putus. Ya, Pak Yudi, bagaimana Dawala untuk meningkatkan tata kelola data dalam membuat kebijakan? Oh baik,
eh, kami selalu mengedepankan SOP dan prosedur kami, Pak, karena di sini juga kami harus berhati-hati dalam menerbitkan NIK yang baru. Jadi kami punya punya SOP sesuai dengan Permendagri 108. Ketika masyarakat memang tidak memiliki dokumen sama sekali, yang harus dipastikan adalah mereka belum pernah tercreate secara sistem di dalam database kami, Pak. Yaitu itu melalui pengecekan biometrik melalui iris mata. Ketika memang tidak ditemukan, kita wajib memberikan fasilitas atau memberikan NIK bagi mereka yang belum memiliki sama sekali. Kami selalu mengupdate regulasi supaya semua yang kami kerjakan sesuai dengan prosedur. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Yudi. Pak Yudi, ketika tadi juga tentunya ini harus berhati-hati begitu ketika akan mengeluarkan NIK begitu ya. Lalu juga bagaimana ini di Sukcapil untuk mensosialisasikan atau juga mengoptimalkan media sosial untuk pelayanan Dawala ini? Baik, kami memiliki media sosial, ada Instagram, Facebook juga. Kemudian kami juga yang tadi saya sebutkan membuka juga hotline, dan kami juga menerima surat permohonan secara manual ataupun secara elektronik dari instansi terkait, misalkan dari desa atau dari kecamatan, atau yang lebih banyaknya itu mereka menghubungi lewat telepon, Pak. Kemudian nanti administrasinya menyusul menginformasikan bahwa di lokasi atau di wilayah kerjanya itu terdapat masyarakat yang terdampak atau penduduk rentan tersebut. Seperti itu, Pak. Baik, jadi ini jika masyarakat di desa tersebut ada beberapa orang yang belum terdata sebagai penduduk ataupun ada beberapa yang harus diterbitkan, ini bisa digabungkan begitu ya Pak ya, oleh dinas yang terkait, bisa dilaporkan melalui surat elektronik dan dikirimkan ke Disdukcapil Cianjur begitu ya Pak Yudi ya? Betul. Baik, Jadi Pak Yudi. sebetulnya kebanyakannya memang melalui telepon, kemudian melalui juga Instagram yang selalu kami update tentang kegiatan-kegiatan kami yang ada di Sukcapil Cianjur. Ada yang DM, ada juga yang di komentar. Kami arahkan ke hotline tersebut, Pak. Baik, Pak Yudi, terakhir imbauan dan juga ajakan kepada masyarakat untuk mengoptimalkan program Dawala dari Disdukcapil Cianjur seperti apa? Himbauan dan ajakan kepada masyarakatnya. Baik, yang jelas kita memiliki 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur. Kemudian kita juga memiliki petugas kami yang berada di setiap kecamatan. Ada operator, ada juga P3K. Ketika memang masyarakat yang berada di wilayah tertentu yang mendapati masyarakat yang kategori rentan, jangan sungkan atau jangan ragu untuk melaporkannya, bisa ke desa atau ke kecamatan. Nah, itu nanti bisa diteruskan sama Pak Camat atau Pak Kadesnya, Pak. Jadi kebanyakan masyarakat di sini ada malu atau segan. Jadi ini yang kami buka supaya mereka bisa meneruskan informasi, Pak. Seperti itu. Baik, Pak Yudi Nugraha, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Sukcapil Cianjur, kami ucapkan terima kasih. Semoga sukses dan program Dawala ini akan semakin berkembang dan juga masyarakat bisa menikmati layanan ini dan juga bisa terdata secara aman dan juga nyaman. Apalagi tentunya juga ini dari Sukcapil Cianjur akan langsung datangi warga dan layani begitu ya Dawala. Terima kasih Pak Yudi Nugraha, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Sukcapil Cianjur. Sukses dan sehat selalu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah segmen Jabar Juara Lahir Batin yang mengangkat program inovasi Dawala di Cianjur. Dan saudara, beragam informasi penting lain akan kami sampaikan usai jeda di antaranya.